Pemimpin itu adalah sebutan lainnya, bisa disebut imam, bisa disebut presiden, bisa disebut ketua. Yang pertama adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, karena di atas segala sesuatunya kita percaya Tuhan. Ya. Bahkan sila pertama dari Pancasila mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nggak usah harus menghalalkan segala cara hanya ingin jadi presiden, hanya ingin jadi pemimpin. Tapi tadi syarat-syarat itu terpenuhi, bangsa ini akan maju, bangsa ini akan baik. Halo pemirsa Mata Berita TV dan mataberita.co.id, berjumpa kembali bersama saya Ayu Yulia yang di program TAPE Tanya ke Pendeta, dan seperti biasa saya ditemani oleh Pendeta Charles Alvinemia sebagai narasumber kita. Dan kali ini kita menghadirkan juga narasumber, bukan bintang tamu ya, yaitu ulama yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, yaitu Bapak Kiai Haji Matsudi Zuhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, nah sebelumnya terima kasih dulu ke beberapa sponsor, diantaranya GBI Philadelphia Jatinegara, Mata Berita Kreatif, mataberita.co.id, Mata Berita TV, Yayasan Nias Yesindo, dan Majelis Ulama Indonesia, juga Nahdlatul Ulama. Sekarang kita akan membahas tema tentang pemimpin panutan rakyat. Saya akan bertanya dulu kepada ulama Bapak Matsudi Zuhud. Oke, pemimpin itu apa sih? Pemimpin itu adalah sebutan lainnya, bisa disebut imam, bisa disebut presiden, bisa disebut ketua, bisa disebut rois jumhuriyah, atau banyak sebutan menurut bahasanya masing-masing. Dalam konteks beragama, agama Islam, memilih sebuah pemimpin itu adalah wajib. Jadi orang atau kelompok itu harus punya pemimpin. Dalam sebuah kitab Zubat, Matan Zubat, ada sebuah nadom yang menyampaikan bahwa memilih pemimpin adalah fardu atau wajib. Dikatakan begini, farduna 'alan nasi imamun yungsobu wa ma'alal ilahi syai'un yajibu, bahwa memilih pemimpin adalah wajib. Jadi kita tidak boleh tidak punya pemimpin. Beribadah pun ada pemimpinnya, namanya ada imam atau apapun. Ketika memilih pemimpin itu adalah wajib, lalu pemimpin yang bagaimana yang kita mau pilih? Pemimpin yang kayak apa yang kita harus taati, dan pemimpin kayak apa yang kita harus menyiapkan diri untuk memilihnya. Nah, ketika untuk memilih, alhamdulillahirrabbilalamin, di Indonesia ini sudah mempunyai sistem. Sistem di negara kita adalah melalui pemilu, pemilihan umum, demokrasi, yang di dalamnya selain memilih wakil-wakil DPR atau golongan daerah, juga memilih presiden atau bahkan gubernur, kota, bupati, wali kota. Nah, memilih pemimpin atau presiden dalam atau di negara kita itu dalam agama disebut aqdun siyasiyun syar'iyun. Ketika kita milih pemimpin atau memilih perwakilan, itu sebuah akad politik, tapi yang sesuai ajaran agama kita, karena negara kita berdasarkan Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka ketuhanan yang Maha Esa ini adalah membumikan ketuhanan yang Maha Esa ini adalah memilih pemimpin menurut ajaran agama kita. Ajaran agama kita. Kalau saya Islam ya memilih pemimpin menurut Islam. Nanti Pak Pendeta tentu akan memilih pemimpin menurut ajaran
Kristiani. Bagaimana memposisikan diri kita bahwa kita itu layaklah menjadi pemimpin atau kita yang justru memilih sosok yang pantas jadi pemimpin? Karena sudah dipersiapkan dan sudah ada undang-undangnya, undang-undang di Indonesia untuk memilih pemimpin, umur pun sudah ditentukan, umurnya. Kalau sekarang lagi rame nih, kalau bisa umur 35 tahun sudah bisa masuk jadi pemimpin. Nah, namun kalau menurut agama Islam, syarat jadi pemimpin itu satu adalah al-adalah al-jami'ah li syurutiha. Ini syarat nomor satu, yaitu adil pada umumnya. Mereka harus yang adil dalam arti harus mempunyai integritas moral yang tinggi, yang baik, yang tidak pernah punya cacat. Kalau bisa, tidak akan pernah punya cacat moral, tidak pernah punya cacat yang mengganggu keadilan ke depannya. Karena kalau sudah punya cacat di belakangnya, nanti diinjak atau dipres oleh seseorang saja sudah tidak kuat. Nah, itu yang disebut al-adalah al-jami'ah li syurutiha. Nomor satu, itu tidak punya cacat moral apapun. Nah, ini nomor satu. Nomor dua, bahwa pemimpin menurut ajaran agama Islam dalam kitab Ahkamus Sultaniyah Al-Mawardi itu adalah al-ilm alladhi yatawassalu bihi ila ma'rifati mayastahiqul imamah ala syuruti al-mu'tabarah fiha. Harus punya ilmu, punya pengetahuan bagaimana untuk melaksanakan jadi pemimpin, bagaimana untuk memimpikan dalam waktu 5 tahun mempunyai program apa, yang program itu disampaikan kepada publik. Karena sesungguhnya dalam konteks politik, asiyasah hiya li ta'lif. Politik adalah untuk mengkonstruksikan, untuk membangun, untuk merencanakan. Kalau nggak punya ilmu, mana mungkin bisa merencanakan? Saya akan berbuat ini, membuat ini, membuat ini. Merencanakan saja tidak sekedar rencana, tapi mana yang paling afdol, yang paling dibutuhkan oleh publik. Ketika hanya bikin, tapi ternyata kurang dibutuhkan oleh publik, itu juga masalah, namanya masalah penghamburan APBN. Itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar punya ilmu alladzi yatawassalu bihi ila ma'rifati man yastahiqul imamah. Harus paham benar. Ya karena apa? Li ta'lif. Untuk membuat program-program yang sangat dibutuhkan. Mana yang utama, mana yang secondary. Mana yang wajib dulu harus ada programnya, mana selanjutnya yang rankingnya selanjutnya. Itu nomor satu. Nomor dua, seorang pemimpin dalam hal konteks politik, pemimpin atau presiden harus mengkomposisikan, nomor satu. Nomor dua adalah wal jam'i, bisa menyatukan. Orang yang mungkin pikirannya berbeda-beda, pendapatnya berbeda-beda, tapi bisa disatukan. Ya tidak bisalah mungkin 100% suruh totalitas sama pendapatnya. Tapi minimal aghlabiyah, mayoritas itu connect, nyambung. Ya. Sehingga mau bisa berkumpul bersama-sama, bisa bersatu. Itu nomor dia. Nomor tiga, kalau sudah punya programnya, bisa menyatukan orang yang begitu banyak pendapat-pendapatnya untuk litta'awun, untuk saling dukung-mendukung memajukan sebuah negara ini. Tidak ada yang ini mendukung, yang ini robohin, yang ini membangun, yang ini merobohkan lagi. Tidak begitu. Bekerja sama, ta'awun. Ta'awun untuk apa? Ta'awun untuk li asbabil ma'isyah, untuk bagaimana kehidupan ini terbina, kehidupan terjaga, ekonomi growth, tumbuh. Di asbabil ma'isyah, untuk ekonominya tumbuh baik. Orang itu orang yang baik menurut agama, orang yang bisa bayar zakat, pajak, sedekah.
Itu yang orang yang paling utama. Ya minimal jangan yang mayoritas di Indonesia menjadi di bawah garis kemiskinan gitu. Nah ini ala asbabil maisah. Tapi kalau sudah diprogramkan, sudah dikumpulkan, disatukan untuk dukung-mendukung, ini yang paling krusial yang nomor 4 ini. Apa itu? Wadobdiha. Mampu untuk mengontrolnya. Kadang orang cuma punya mimpi besar, saya ingin bangun ini, tapi nggak bisa mengontrol. Mengontrol anggaran berarti mengontrol utang, utangnya mesti harus berapa. Tapi mengontrol masyarakat yang pro dan kontra harus bisa mengontrol. Lah ini syarat nomor 2, yaitu punya ilmu alladzi yatawassulu bihi ila ma'rifati man yastahiqul imamah. Syarat nomor 2. Syarat nomor 3, bahwa pemimpin, presiden atau calon presiden itu mempunyai ar-ra'yu wal hikmatu al-mu'diyani ila ikhtiyari man huwa li imamati aslah. Syarat ketiga adalah memiliki wawasan dan kebijaksanaan yang mengantarkan mampu memilih orang-orang yang paling layak memimpin dan orang-orang yang paling mampu dan paling tahu mengurus kepentingannya. Saya udah jadi presiden, saya harus mampu memilih saudara-saudara pembantu-pembantu saya untuk bisa ngikutin saya, untuk bisa sesuai pendapat saya, untuk bisa membangun bersama-sama. Jadi pemimpin kan harus punya yang dipimpin. Ya. Artinya tidak disebut pemimpin kalau nggak ada yang dipimpin. Nah, yang dipimpin para menterinya dan semuanya itu kita mampu mengelolanya dan mampu memilih. Ahli kesehatan mau bikin apa, ahli pendidikan mau buat apa agar rakyat ini tambah makmur. Ahli ekonomi kita pilih. Ahli ekonomi kan banyak nih, dokter. Tapi kebutuhan ke depan kita pilih ahli ekonomi yang apa? Apa ahli ekonomi yang makro doang, yang itu tuh, atau yang aplikatif, yang dia dibutuhkan oleh rakyat agar rakyatnya itu ekonominya tumbuh dengan baik, gitu. Karena kalau hanya pertumbuhan makro itu nanti ada gap antara yang besar, pengusaha besar sama pengusaha kecil. Nah ini antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, kira-kira bagaimana menjabatinya? Nah, mampu mencari orang yang bisa menjembatani begini. Itu syarat yang ketiga. Nah, syarat yang keempat. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Gabung dan raih penghasilan bersama Yesindo. Yesindo, puas belanja, enjoy income-nya. Dimulai dari persekutuan keluarga di Jembatan Hitam Jatinegara oleh anugerah Tuhan juga. Maka bertumbuh dan berkembanglah ia menjadi sebuah gereja perumahan di pintu Pasar Timur Jatinegara. Oleh visi ilahi Gembala setibanya dari gereja terbesar di Korea pada tahun 1985, maka dibangunnya sebuah gedung 4 lantai yang diberi nama Gereja Betel Indonesia Philadelphia, yang artinya kasih persaudaraan yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Persekutuan dan persaudaraan yang manis di setiap ibadah dan kegiatan memungkinkan suasana surga terasa di dalamnya. Jemaat terus bertumbuh, berakar dan berbuah lebat bagi kemuliaan namanya. Soli Deo Gloria.
Baik pemirsa Mata Berita TV dan mataberita.co.id, masih di program Tapi Tanya ke Pendeta, dan saya masih bersama Pendeta Charles Alvin Nehemia dan juga Bapak Marsudi Syuhud. Terus silakan Pak Kiai. Oke. Kalau harus diterusin itu salamatul hawas. Salamatul hawas minas sam'i wal basori wal lisan. Utamanya atau afdolnya memang ada syarat ini. Pemimpin harus sehat. Karena memikirkan banyak orang. Bisa melihat, bisa mendengar dengan baik, bisa berpikir. Ini selamat semua. Salamatul lisan, salamatul sam'i wal basori wal lisan. Ini harus benar-benar tidak ada cacat dalam hal konteks melihat, mendengar, kemudian berbicara, jangan sampai ada cacat. Harus benar-benar selamat. Dan begitu pula as-saja'ah. Syarat yang kelima ya. Kelima apa keenam ini? Kelima. As-saja'ah. Kalau yang kelima itu ar-ra'yu al-muqdi ila siyasatir ra'iyah wa tadbiril masalihi. Itu syarat yang kelima. Memiliki wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum. Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan untuk melawan musuh kalau ada musuh. Jadi seorang pemimpin itu harus berani dan punya wawasan ilmu tadi yang di depan. Karena apa? Karena melindungi rakyat. Melindungi rakyat dari kemiskinan, melindungi rakyat dari kebodohan, melindungi rakyat dari ketidakadilan, melindungi rakyat kalau diserang oleh musuh. Jadi harus syarat yang kelima itu ar-ra'yu al-mufti ila siyasatir ra'iyah wa tadbiril masalih. Yang syarat keenam, nah ini, as-saja'ah wa najdah al-mu'diyah ila himayati ummah wa jihadil adu. Ini syarat keenam adalah berani dan tahu strategi-strategi untuk melindungi negara. Karena gempuran negara ini terlalu besar. Tidak hanya dari dalam. Di Indonesia saja masih banyak bangsa Indonesia yang ingin merubah bangsa Indonesia sendiri. Dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ada yang ingin merubah jadi khilafah. Ada yang ingin merubah jadi negara Islam. Padahal negara yang semacam kita ini, yang berdasarkan Pancasila, yang NKRI, ini adalah negara pilihan para ulama, para kiai, pasti tentu sudah sesuai ajaran agama kita. Karena basic daripada negara ini adalah negara musyawarah. Negara musyawarah adalah negara perintah Tuhan. Wasawirhum fil amri. Jadi inti bernegara ini negara musyawarah. Maka kalau karena ini negara musyawarah atau disebut oleh bangsa kita negara konsensus, maka NU itu memanggilnya negara Darul Muahadah. Model negara ini, negara musyawarah. Muhammadiyah memanggilnya Al-Muahadah Watoniyah. Nah, kalau MUI memanggilnya Darul Mitsaq. 3 nama yang berbeda, sama maksudnya, yaitu negara bersama-sama, dasarnya musyawarah. Dasarnya kita wasawirhum. Nah, untuk memprotek negara ini, yang dari dalam juga ada ancaman, tapi dari luar juga banyak ancaman. Jangan kira ketika bangsa-bangsa sedunia hari ini kekurangan lahan, ketika kekurangan lahan, kekurangan makan menjadi persoalan, food menjadi persoalan. Ketika food menjadi persoalan, itu sampai intimidasi. Satu negara mengintimidasi ke negara lain. Satu negara memerangi negara lain. Kenapa ada perang? Nggak berhenti-berhenti. Karena ini, maka dibutuhkan syarat yang keenam, seorang presiden harus as-saja'ah, berani. Ini
berani. Nah, yang terakhir wasabi ini memang syarat yang bisa saja itu dipenuhi atau tidak dipenuhi, yaitu nasab. Nasab jangan sampai misalnya gini, ini orang nyalon presiden, tapi dulu bapaknya adalah yang tidak setuju dengan model negara ini. Nah itu kan, dan dulu pemberontak misalnya. Nah ini juga penting, karena jangan sampai nanti ketika jadi presiden kemudian punya sesuatu yang ganjel, ingin balas dendam yang dulu. Nah, maka di dalam syarat yang ketujuh ini ada nasab. Kalau bisa nasab ini ya cari orang yang baik-baik, yang juga ketika di litsus, di penelitian khusus, itu kalau zaman dulu kan begitu. Oh ini bapaknya orang baik, ini baik. Ya dicek-cek karena kalau ternyata itu punya keluarga yang mayoritas ingin merubah bangsa ini, kan nanti takutnya juga bisa mempengaruhi keluarga itu. Nah, 7 sifat atau 7 syarat inilah insya Allah di calon-calon presiden yang sekarang sudah muncul atau mungkin yang nanti akan ada yang muncul, insya Allah sih tokoh-tokohnya sudah baik-baik lah. Ini nanti akan muncul mungkin Bapak kali ya? Ya, bisa saja. Ya, kalau saya sih siap-siap saja. Nah, sekarang ini kan banyak yang berlomba-lomba nih, istilahnya pengen jadi pemimpin negeri, pemimpin daerah dan semuanya nih. Bahkan sudah kalah pun, masih terus. Maju lagi. Itu bagaimana sih? Begini ya, kita kan nggak boleh meminta jadi pemimpin. Tapi kalau diminta oleh masyarakat, yaitu dengan cara memilih, ya kita harus siap. Bangsa Indonesia mengkader pemimpin itu banyak. Di negara lain nggak punya. Contoh, organisasi sosial keagamaan, kemasyarakatan, yang Islam saja lebih dari 100. Itu artinya mengkader pemimpin. Belum NGO dan organisasi ada PGI, ada KWI, ada apa. Itu mengkader pemimpin. Indonesia dibolehkan ada pengkaderan pemimpin, ada organisasi. Dan inilah yang menyelamatkan Indonesia. Ketika ada persoalan besar, tinggal dipanggil pemimpin-pemimpin organisasinya, diajak untuk musyawarah mencari jalan keluarnya, ketemu jalan keluarnya. Tapi di negara yang dilarang organisasi, dan ini banyak di dunia, apalagi di Timur Tengah, itu kalau sudah satu suku memberontak atau bawa bedil gitu, sudah, itu nggak akan berhenti. Susah untuk nyetopnya. Ada negara zaman saya kecil baru lahir sudah perang, sampai sekarang belum selesai. Dan yang perang ternyata tidak pernah berhenti, tapi yang perang malah tambah negaranya. Nah, disinilah dibutuhkan pemimpin yang seperti saudara tadi katakan. Tapi Bapak sendiri bagaimana memposisikan diri? Kira-kira Bapak sendiri, saya ini udah layak loh untuk jadi pemimpin, nanti berikutnya kayaknya saya mau nyari. Ya, begini. Saya sering katakan, jadi presiden itu sesungguhnya lebih mudah. Begitu, kenapa Pak? Daripada jadi Pak Menteri. Oh begitu. Karena kalau mau jadi menteri, nunggu-nunggu ditelepon oleh presiden terpilih. Iya kalau ditelepon. Coba kalau nggak ditelepon, kan nggak jadi kan. Tapi kalau mau cuma jadi presiden, gampang. Tinggal saya nyetak kartu nama, sudah jadi presiden. Tapi kan butuh suara rakyat ini. Loh, presiden gampang, saya tinggal nyetak kartu nama, sekarang juga sudah bisa jadi presiden. Intinya adalah amanah, adil, bahwa presiden atau pemimpin itu adalah diberikan oleh rakyat, diberikan oleh Allah. Tu'til mulka man tasya. Allah atau Tuhan memberikan kerajaan itu kepada siapa saja.
Maka untuk itu, siapa saja yang menginginkan mencalonkan diri, jangan lupa bahwa semuanya itu adalah dari Allah. Maka jika dikehendaki oleh Allah, bersama-sama dengan bangsa Indonesia memilihnya, insya Allah jadi. Amin. Jadi nggak usah harus menghalalkan segala cara hanya ingin jadi presiden, hanya ingin jadi pemimpin. Tapi tadi syarat-syarat itu terpenuhi, insya Allah bangsa ini akan maju, bangsa ini akan baik. Oke, bagaimana pemimpin menurut Pak Pendeta sendiri? Iya, penjelasan yang sangat jelas sekali dan rasanya kita banyak mengerti belajar tentang hal itu. Tapi saya simpulkan dari apa yang disampaikan bahwa sebetulnya berdasarkan Alkitab, firman Tuhan katakan di dalam Ayub pasal 28 ada dua seperti syarat atau bagaimana layaknya seorang pemimpin itu. Yang pertama adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, karena di atas segala sesuatunya kita percaya Tuhan. Bahkan sila pertama dari Pancasila mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kita menjunjung tinggi. Jadi seorang pemimpin harus seorang yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, saya menurut Ayub 28 dikatakan sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Jadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan tentunya dia akan memiliki hikmat, kebijaksanaan atau wisdom. Yang Pak Kiai tadi sampaikan adalah kemampuan untuk memimpin, akal budi, kemampuan untuk mengatur, mengontrol, bisa melindungi dan sebagainya. Dan itu dibutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang sadar bahwa dia adalah seorang yang dipilih bukan hanya oleh rakyat, tetapi dia dipilih Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk memimpin. Nah, itu adalah seorang yang akan memiliki kebijaksanaan, kemampuan untuk dapat memimpin bangsa atau memimpin boleh tanda kutip bawahannya, orang-orang yang dipimpinnya. Jadi dua hal ini sangat penting, sehingga ketika ia naik menjadi seorang pemimpin maka dia sadar posisinya, siapa dirinya, sehingga dia tahu bahwa sekali lagi ada di atas dia masih ada Tuhan dan di bawah dia ada orang yang harus dia pimpin dengan bijaksana. Begitulah. Yang menarik yang kedua, Pak Kiai tadi berbicara mengenai bagaimana kita ini musyawarah dan kita ini mufakat berbeda-beda golongan, agama dan sebagainya. Tetapi slogan Bhinneka Tunggal Ika itu memang luar biasa menurut saya. NKRI, Pancasila yang kita pertahankan, tetapi Bhinneka Tunggal Ika yang menyatakan bahwa berbeda-beda bukan untuk berpisah. Seperti yang dikatakan tadi, ada satu kelompok tertentu yang mencoba untuk mengacaukan, berkuasa dan memisahkan yang lain. Tetapi kita justru berbeda ini, kita untuk bersatu. Karena kita punya satu tujuan, sekali lagi untuk bagaimana kita bisa bersama-sama sejahtera, bagaimana kita bisa sama-sama bersatu untuk membangun sebuah bangsa, membangun sebuah daerah, membangun manusia, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa memiliki generasi ke depan yang lebih hebat lagi. Tapi rasanya Ayu, waktu kita masuk di segmen yang berikutnya, kita berbicara bagaimana seorang pemimpin itu bisa menjadi seorang yang setelah dipilih mampu untuk mensejahterakan rakyatnya, sehingga bukan hanya dia yang berbahagia, dia yang boleh dibilang senang untuk duduk sebagai seorang pemimpin, tapi bagaimana bawahan orang-orang dipimpinnya juga memiliki kebahagiaan dan kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan. Oke. Baik pemirsa, sepertinya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih ya Bapak Mas Udiso dan juga Bapak Pendeta. Terima kasih juga ke beberapa sponsor, diantaranya GBI Philadelphia Jatinegara, Mata Berita Kreatif, Mata Berita TV, mataberita.co.id, kemudian Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama. Nah, akhirnya saya Ayu Yulia yang beserta seluruh kru mengucapkan terima kasih, dan siapa saja yang ingin mengirimkan kritik dan saran bisa ke 0856797190. Sampai jumpa. Sampai jumpa, salam sejahtera.